Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali oleh beberapa peristiwa penting. Salah satunya munculnya janji kemerdekaan bagi Indonesia oleh pemerintah Jepang pada bulan September 1944. Janji tersebut diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua yaitu terjadi pada 10 sampai 16 Juli 1945. Dari sidang tersebut dihasilkan rumusan mengenai dasar negara dan konstitusi negara. Pada awal bulan Agustus, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan. Para pemuda yang menyadari kondisi tersebut kemudian menganggap kekalahan Jepang akan menjadi momentum yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu terjadilah beberapa peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diawali oleh peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pemuda mengadakan pertemuan di bawah pimpinan Hairul Saleh tanggal 15 Agustus. Keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri dan tidak bergantung pada bangsa lain atau negara lain. Bung Karno menolak pandangan pemuda dan menyatakan bahwa proklamasi harus diselenggarakan secara revolusi terorganisir tanggal 18 Agustus seperti yang disepakati dalam rapat PPKI. Hatta dan Ahmad Subarjo berpendapat soal kemerdekaan bangsa Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Tidak perlu dipersoalkan karena Jepang sudah kalah dan yang perlu dihadapi adalah sekutu yang berusaha mengembalikan kekuatan Belanda di Indonesia. Pendapat tersebut tidak ditanggapi oleh pemuda. Mereka tetap pada pendapatnya sendiri. Sehingga terjadi perbedaan paham antara golongan muda dan golongan tua. Para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Usaha para pemuda untuk menekan Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa campur tangan Jepang tidak terlaksana di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok berakhir setelah Soekarno dan Hatta kemudian menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu perumusan teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi terjadi setelah Soekarno dan Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, sekarang Perpustakaan Nasional, tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Peristiwa perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda dihadiri oleh wakil dari golongan tua dan golongan muda. Adapun naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan dan Bung Karno menulis konsep proklamasi secara secari kertas. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga diperoleh rumusan teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani bersama-sama seperti naskah Declaration of Independence Amerika Serikat, namun ditentang oleh golongan pemuda.
Soekarni yang mewakili golongan muda menyarankan agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni disetujui oleh hadirin dan Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan perubahan yang telah disepakati bersama. Untuk menyebarluaskan berita proklamasi oleh pemuda telah disiapkan lapangan Ikada. Namun Soekarno menganggap lapangan Ikada adalah lokasi yang dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Disepakati bahwa upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di depan kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 di tengah bulan suci Ramadan. Yang ketiga yaitu dinamika politik pada awal kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya dengan keputusan yang pertama mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya. Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang akan membicarakan pembentukan kementerian dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Hasil kerja panitia kecil dibahas dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Yang kedua, panitia kecil juga menyepakati pembentukan 12 departemen atau kementerian dalam Kabinet Republik Indonesia pertama. Tanggal 19 Agustus, Soekarno, Hatta, Sartono Suwirjo, Oto Iskandar Dinata, Soekarjo Wirjo Pranoto, Dr. Buntara, Mr. A.G. Pringgodikdo, Sutarjo Hadikusumo, dan Dr. Tajuddin berkumpul di Gambir Selatan untuk membahas orang yang akan dipilih di Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang keempat, komite ini bertugas membantu Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Nomor 5, pertemuan ini menyepakati keanggotaan KNIP berjumlah 60 orang. Yang keenam, pembahasan mengenai pertahanan negara dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata, mengusulkan yang A, rencana pembelaan negara dari BPUPKI yang mengandung unsur politik perang tidak dapat diterima. B. Tentara peta di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena bentukan Jepang. Yang C. Sidang mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk ketentaraan yang kuat. Yang ketujuh, sidang menerima urusan kepolisian diserahkan ke dalam Departemen Dalam Negeri. Yang kedelapan, Presiden menunjuk Abdul Qadir sebagai ketua, Kasman Singodimejo dan Oto Iskandar Dinata menjadi panitia untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian. Pada awal kemerdekaan, pemerintah juga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan fungsi KNIP melalui keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10. Yang terakhir, dinamika politik pada awal kemerdekaan juga ditandai dengan pembentukan partai-partai politik. Partai-partai politik terbentuk setelah adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.